Hikmah bacaan sholat. Hikmah bacaan sholat adalah salah satu rukun Islam yang mana merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Sholat merupakan ibadah wajib bagi umat Islam. Saking pentingnya, sholat merupakan amalan yang akan ditimbang pertama kali di akhirat. Oleh karena itu, kita harus memperbaiki sholat kita dari mulai gerakannya hingga bacaannya. Untuk bacaan sholat ada beberapa perbedaan. Misalnya pada doa iftitah, bacaan sujud, dan masih banyak yang lain. Seringkali ini menjadi perdebatan, padahal semuanya memiliki dalil yang sahih. Jadi sebaiknya perbedaan ini kita jadikan sebagai variasi yang mana kita bisa ambil beberapa hikmahnya. Rasulullah bersabda, "Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat." Memahami bacaan dengan benar. Perbedaan harusnya membuat kita penasaran apa yang kita terjadi pada bacaan sholat wajib ini, membuat kita ingin memahami makna dari masing-masing bacaan. Jadi kita hanya membaca bacaan sholat yang itu-itu saja, kita akan terbawa pada suatu keadaan di mana bacaan sholat yang kita lakukan sebatas kebiasaan. Namun jika kita memahami makna yang terkandung di dalam bacaan sholat tersebut, kita bisa lebih yakin dalam menjalankan perintah rukun Islam yang kedua ini, bukan malah memperdebatkan hal yang sama-sama sahih berdasarkan hadis Nabi. Yang kedua, menghindari rasa bosan dari sholat. Seperti firman Allah dalam Al-Quran bahwa Dia menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Pada hakikatnya manusia adalah makhluk yang mudah merasa bosan, apalagi jika melakukan hal atau kegiatan yang itu saja terus-menerus. Jadi jika bacaan sholat yang kita baca sehari-hari sama, pastinya kita merasa bosan. Apalagi kita diwajibkan melakukan sholat wajib sebanyak 5 kali sehari. Ditambahi lagi dengan sholat sunnah yang mungkin Anda lakukan. Itulah kenapa Nabi Muhammad mengajarkan bacaan sholat yang bervariasi. Bukan untuk membuat perselisihan, tetapi agar kita tidak pernah merasa bosan dalam mendirikan sholat setiap hari. Jadi jagalah sholat tanpa rasa bosan sedikitpun, karena kita akan mempertanggungjawabkan di akhirat nanti. Yang ketiga, mencapai hakikat khusyuk. Adanya bermacam-macam bacaan yang dilafalkan saat sholat seharusnya membuat kita merasa khusyuk dengan memahami arti dan maknanya. Maka kita resapi bacaan di setiap gerakannya, dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Bukan hanya bacaan wajib ketika sholat saja, tetapi juga bacaan lainnya seperti bacaan sholat setelah membaca Al-Fatihah, di mana kita membaca surat atau ayat dalam Al-Quran. Misalnya ketika membaca surat Al-Qari'ah, maka kita meresapi betapa mengerikannya apa yang terjadi saat hari kiamat tiba. Saat membaca surat Al-Asr, maka kita meresapi betapa kita sebagai makhluk Allah telah menyia-nyiakan waktu untuk kepentingan dunia, dan masih banyak lagi contoh surat-surat yang lainnya. Dalam gerakan-gerakan sholat, kita mengenal bacaan yang berbeda-beda. Terdapat beberapa riwayat yang sama-sama sahih, masing-masing menerangkan doa yang berbeda untuk sholat. Sebagai contoh doa dalam sujud, ada beberapa riwayat yang menerangkan bacaan-bacaan yang berbeda ketika sujud. Dalam riwayat Muslim hadis Abu Huzaifah radhiyallahu an diterangkan bacaan sujud adalah Subhana Rabbiyal A'la dibaca 3 kali, yang memiliki arti Maha Suci Allah, Rabb yang Maha Tinggi. Kemudian dalam riwayat lainnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang diterangkan doa yang berbeda, memiliki arti Ya Allah, ampunilah seluruh dosaku, yang sekecil-kecilnya dan yang sebesar-besarnya, yang pertama dan yang terakhir, yang terang-terangan dan yang bersembunyi. Dan masih ada riwayat-riwayat lain yang menerangkan doa sujud ini hanya sebagai misal saja. Beberapa hikmah sholat sunnah tahajud, yaitu tahajud yang pertama adalah akan dikabulkan doa-doanya kepada Allah apabila seseorang melaksanakan sholat tahajud pada waktunya, pada waktu utamanya, yaitu di sepertiga malam terakhir. Maka
doa-doanya akan dikabulkan. Yang kedua, jembatan untuk masuk surga. Yang ketiga, amalan yang akan membantu di akhirat. Yang keempat, penghapus dan pencegah dosa.